Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sejarah tentang Republik Maluku Selatan. Selamat menyaksikan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak terlepas dari ketegangan-ketegangan antar kelompok masyarakat loh. Beberapa wilayah di Indonesia menolak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah Maluku. Kalian tahu kenapa? Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa sih beberapa wilayah tersebut tidak setuju dengan didirikannya NKRI hingga berujung pada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sebelumnya, apa itu RMS? RMS atau Republik Maluku Selatan adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Ambon, Buru, dan Seram. Presiden pertama RMS dalam masa pengasingannya adalah Profesor Johan Manusama yang menjabat dari tahun 1966 sampai 1993. Latar belakang dan tujuan RMS. Didirikannya NKRI mengandung respon masyarakat Maluku pada saat itu. Mantan Jaksa Agung Dr. Soe Mokil memproklamasikan RMS pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan dari didirikannya NKRI. Dr. Soe Mokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan didirikannya RMS ini bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT dari kekuasaan Republik Indonesia Serikat. Dengan didirikannya RMS ini mengundang respon pemerintah. Mereka berpikir bahwa dengan adanya RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Maka dari itu, pemerintah segera mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menempuh jalan berdamai. Dr. Jenderal Leimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS. Tentunya membujuk agar tetap bergabung di NKRI. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Soe Mokil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain, dari negara Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Pada tahun 1951, sekitar 4.000 orang dari Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya, mengungsi ke Belanda yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja. RMS di Belanda, lalu menjadi pemerintahan di pengasingan pada 29 Juni 2007. Beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Keluarga Nasional di Ambon. Namun pada akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi ketika melakukan perebutan Medan New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu pada tanggal 12 Desember 1963, Soe Mokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Soe Mokil dijatuhkan hukuman mati. Nah, setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon serta Soe Mokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pada akhirnya pemerintah RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelum dan membuat pemerintahan dan pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarga berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Tokoh-tokoh pemberontak RMS dan hukumannya. Diperkirakan pada tahun 1952, di mana kala itu seorang presiden dari Maluku Selatan yang bernama J.H. Manuhutu telah ditangkap. Hingga pada akhirnya semua tokoh telah berhasil ditangkap, kemudian diberi sanksi berupa hukuman antara lain. Yang pertama ialah J.H. Manuhutu merupakan seorang presiden dari RMS dipidana hukuman 4 tahun.
Yang kedua ialah Albert Wairisal merupakan Perdana Menteri Dalam Negeri yang dipidana selama 5 tahun. Dampak positifnya, adanya pemberontakan RMS pastinya membuat masyarakat, terutama masyarakat Maluku, kembali sadar akan pentingnya kesatuan bangsa. Selain itu, diterapkan kembali penghargaan dan juga pengembalian pedoman atau orientasi adat istiadat serta budaya Maluku pada masyarakat setempat. Di mana kondisi tersebut juga menyadarkan masyarakat Maluku akan pentingnya dan kokohnya adat istiadat dan juga kebudayaan Maluku itu sendiri. Dampak negatifnya, jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material, hubungan antar sekelompok di Maluku terganggu, dapat mengancam stabilitas NKRI. Migrasi besar-besaran di Belanda, hubungan Indonesia dan Belanda terganggu, terjadinya aksi terorisme di Belanda, memberikan dampak berkelanjutan seperti masih adanya pendukung RMS yang tidak ingin bergabung dengan NKRI. Bahkan pada tahun 2002 terjadi pengibaran bendera RMS di wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Maluku.